Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan semua. Pada video kuliah embedded dan IoT kali ini, kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang IoT data gathering dan juga aggregation. Nah, sekarang berlanjut ke skema. Jadi, ketika kita memiliki suatu node dan juga memiliki suatu base station atau server, oke, kita katakan sebagai base station atau BS, itu kita memiliki dua skema. Yang pertama direct transmission atau indirect transmission. Kalau direct transmission artinya transmisi langsung. Jadi setiap node itu akan mengirimkan data langsung ke base station. Nah, implementasinya mudah karena ya node akan langsung kirim data. Cuman masalahnya ketika kita memiliki banyak node, itu kita harus memperhatikan. Jadi node itu harus bergantian dalam mengirimkan data. Ya, jadi agar tidak terjadi tabrakan atau data collision. Node 1 baru nanti node 2, node 3 begitu. Kalau misalnya semuanya bareng, ini ada kemungkinan di base station akan kewalahan menerima dan bisa terjadi tabrakan data. Kemudian ada kelemahan nih. Kelemahannya adalah ketika node-nya itu berada jauh dari base station, ini akan memiliki biaya yang besar. Karena node yang jauh akan langsung ngirim ke base station. Node dekat langsung. Oke. Nah, ketika node yang jauh mengirim langsung dari node langsung ke base station melalui protokol komunikasi, karena jaraknya jauh maka akan ada propagasi error. Jadi atau loss yang tinggi. Jadi di sini bisa jadi selama pengiriman data itu akan ada loss yang terjadi. Jadi datanya hilang itu seiring dengan jauhnya jarak yang ditempuh. Nah, karena jaraknya jauh, maka transmisi energi juga akan menjadi besar. Oke, berikutnya ada yang dinamakan dengan indirect transmission. Jadi ini kita perkenalkan salah satu contoh saja, dinamakan sebagai Pegasus. Ini Power Efficient Gathering for Sensor Information System. Jadi ini menggunakan greedy chain base, jadi semacam rangkaian, itu chain atau rantai. Jadi satu node itu akan mengirimkan data ke node yang lain. Nah, nanti node yang misalnya ini kita node star, ini akan mengirimkan data ke node sebelahnya. Nanti node sebelahnya mengirimkan data ke node sebelahnya lagi. Begitu seterusnya sampai nanti ke leader misalnya. Leader ini yang akan bertanggung jawab mengirimkan data ke base station. Jadi di sini tentu energi yang dibutuhkan setiap node akan kecil karena dia hanya mengirimkan data ke node tetangganya, di mana jarak ke node tetangganya tentu lebih dekat daripada jarak node tersebut langsung ke base station. Jadi di sini energinya juga minimal, jaraknya juga minimal. Namun tentu kompleksitas dari implementasinya menjadi lebih tinggi karena kita harus mengatur datanya. Ini datanya nanti bisa saling menumpuk ya. Atau nanti kita mengenal ada nama data aggregation. Jadi datanya akan kita olah dulu satu persatu sebelum kita kirim ke base station. Nah inilah kita masuk ke data aggregation. Jadi alih-alih kita mengirimkan setiap data dari node secara individual, ya, data dari sekelompok node itu dapat digabungkan atau dikumpulkan ataupun diproses terlebih dahulu. Nah, jadi data agregat yang dihasilkan tadi itu tentu akan membutuhkan energi yang lebih sedikit, ya kan, untuk ditransmisikan dan lalu lintas data juga menjadi lebih sedikit. Nah, ini akan menjadi trade-off nih antara data aggregation dengan kompleksitas komunikasi dan juga komputasi. Jadi kalau komunikasinya kita mau ringan, ya berarti komputasinya menjadi lebih berat karena kita harus mengolah data dulu. Atau kalau kita komunikasinya mau berat, tapi komputasinya menjadi ringan karena kita nggak perlu mengolah data, ya langsung aja kirim. Gitu. Nah ini alurnya di sebelah kanan ini data collected from IoT node akan kita aggregate dulu menggunakan data aggregation method, menghasilkan data aggregated data.
Nah, barulah aggregated data ini kita kirimkan ke base station. Oke. Nah, ini sedikit tambahan motivasi data aggregation itu. Jadi kita bisa melihat dari dua tipe ya. Yang pertama adalah temporal correlation atau spatial correlation. Jadi kalau temporal correlation ini ada kemungkinan data atau kejadian yang ditangkap masing-masing sensor itu redundant atau sama. Ya kan? Jadi komunikasi bisa jadi lebih mahal daripada komputasi. Nah, dengan melakukan komputasi dulu, ya kan? Ini kita dapat mengurangi traffic. Oke. Contohnya nih. Yang pertama kita temporal correlation. Jadi temporal correlation adalah ketika data itu memiliki hubungan temporal atau antar waktu ya. Misalnya nih, sensor suhu yang kita gunakan untuk melaporkan kondisi suhu pada lokasi atau titik tertentu. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita tidak perlu mengirimkan data per detik ya, atau per masing-masing waktu itu kita kirimkan langsung gitu. Tidak perlu. Bisa saja kita mengolah data dulu, mencari rata-ratanya pada satu periode, baru kemudian kita kirimkan. Nah, itu kan tentu datanya menjadi lebih ringan dan arus komunikasi menjadi lebih ringan juga lalu lintasnya. Yang kedua, ketika data memiliki spatial correlation, misalnya ini satu ruangan, ya kan, satu ruangan atau satu wilayah, kita tempatkan beberapa sensor. Misalnya kita mau mengetahui suhu di suatu wilayah itu gitu dengan sensor yang di beberapa titik. Itu mungkin saja kita tidak perlu mengirimkan data itu data dari masing-masing sensor, tapi ketika dia memiliki spatial correlation, kita bisa kumpulkan dulu data dari beberapa sensor, kita hitung rata-ratanya misalnya, nah barulah kita kirimkan data rata-rata itu ke server gitu, atau sync dalam kasus ini. Jadi di situ kita bisa mencari atau menghitung nilai rata-rata yang merepresentasikan suhu di suatu wilayah tersebut. Jadi dengan hanya satu nilai yang kita kirim, kembali lagi komunikasi datanya menjadi lebih ringan. Oke, kira-kira untuk teorinya sampai di sini dulu. Pada video selanjutnya kita akan membahas implementasi data gathering dan aggregation tadi pada sistem pemantauan konsentrasi CO2. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.